Ya, halo guys, ya kembali lagi bersama AID Bicara Asuransi. Nah, di konten kali ini ya kita akan jelasin ya kenapa sih orang kaya selalu nyarinya asuransi. Ya, kenapa wealthy people ya atau orang yang berkelebihan harta selalu mengasuransikan dirinya. Kenapa? Ayo coba teman-teman ada yang bisa tahu nggak? Ya. Kenapa sih harus beli asuransi jiwa? Kenapa sih orang kaya banyakan beli asuransi jiwa dengan uang bertanggungan yang besar? Kenapa guys? Mau tahu teman-teman? Karena dia mau menciptakan aset baru. Dikala dia tidak ada di dunia ini, alias meninggal dunia, warisannya akan bertambah, asetnya akan otomatis bertambah dari polisnya. Kan kalau misalkan meninggal dunia, otomatis kan uang dari polisnya itu kan cair, yang disebut uang pertanggungan atau santunan asuransi. Itu kan cair, ada yang 10 miliar, ada yang 30 miliar, ada yang 50 miliar, ada yang 100 miliar, tergantung dengan uang pertanggungan pada saat kontrak dulu. Oke? Nah, otomatis dia menciptakan aset baru dalam bentuk uang cash. Karena kenapa? Karena kalau rata-rata pengusaha, walaupun dia punya properti di mana-mana, tapi dia nggak mau, ya, dia harus punya asuransi jiwa. Ya, saya pernah ngobrol, ya, saya juga banyak kenal pengusaha, ya, dia tetap cari asuransi jiwa, lewat saya, ya. Karena kenapa? Gus, kalau gua ngewarisin aset dalam bentuk tangible asset. Tahu ya teman-teman, tangible asset itu aset yang terlihat seperti tanah, terus properti ya atau rumah, ya, terus aset emas atau uang cash di bank. Itu kan kena perpajakan, Gus. Betul nggak? Kena pajak. Teman-teman mau hibahin ke anak. Nah, itu hibah itu ada biaya loh. Ya, bukan nggak ada biaya. Hibah itu ada biaya. Perpindahan, jadi mewarisin dari nama teman-teman ke anak teman-teman, atau dari teman-teman ke istri teman-teman, ya, itu ada pajak hibah. Itu besarnya, ya, let's say katakan kita nggak tahu ya persentasenya berapa ya. Apalagi perpajakan di Indonesia juga udah mulai nggak jelas juga sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, double pajak sih sebenarnya kita tuh bayar, ya. Seharusnya nggak begitu, ya. Nah, anggap let's say 10% guys. Ya, teman-teman dari total asetnya yang diwariskan, itu teman-teman harus bayar lagi ke negara 10% pajaknya. Ya, entah itu dalam bentuk properti. Misalnya mau ngewarisin rumah nih, harganya let's say 10 miliar. Ya, 10 miliar nih. Mau dihibahin ke siapa nih? Ke istri atau anak. Nah, dihibahkan itu kena 10%, anggap lah ya. Ya, cuman kalau persentasenya kan kurang lebih kita ambil pukul rata 10% lah, ya gitu ya. 10% dari 10 miliar berapa guys? 1 miliar tuh. Ya, harus setor ke negara. Kena pajak. Terus tanah. Tadi kan properti. Mau warisin tanah. Itu ada sertifikat dong. Nah, notaris dong. Segala proses notaris itu harus kena biaya. Itu banyak biaya lah pokoknya. Oke? Terus uang di bank, apalagi dengan sekarang, ya, kalau teman-teman punya nominal yang cukup besar, biasanya misalnya ditransfer 5 juta, 2 juta, tiba-tiba 100 juta, bisa dipertanyakan guys, karena semua ya alur kas masuk atau keluarnya uang di perbankan itu diawasi oleh perpajakan. Betul apa betul? Betul kan guys ya? Nah, salah satu makanya ya pengusaha atau ya wira swastawan lah ya, pengusaha kita sebut pengusaha lah ya, mereka tetap carinya saya, Gus, gue mau dong asuransi jiwa, santunannya sebesar ini ya, sekian ya. Nah kemarin saya udah contohkan ya hitungannya berapa sih sebenarnya idealnya uang, gue punya uang pertanggungan idealnya berapa sih ya. Rumusnya adalah 10 kali penghasilan tahunan. Itu guys, idealnya. Ya, udah tahu ya teman-teman, hitung ya penghasilan tahunan teman-teman berapa kali 10 tahun. Kenapa sih harus 10 tahun?
Karena kalau teman-teman meninggalkan dunia ini, ya, itu berarti keluarga jadi ditinggalkan dong. Nah, teman-teman harus ngewarisin uang dong. Kalau misalnya teman-teman sebagai kepala keluarga, ya, telah tiada di dunia ini, sementara istri ibu rumah tangga nggak bekerja, anak masih studi, berapa yang mau ditinggalin buat mereka? Berapa? Atau jangan-jangan teman-teman nggak meninggalkan apa-apa? Gawat, ya. Yang ada nanti istri yang bekerja atau mencari nafkah sambil dia ngurusin anak. Tega? Nggak mungkin dong. Nah, makanya 10 kali itu idealnya. Untuk menghidupi 10 tahun ke depan dari uang pertanggungannya itu dia masih bisa hidup. Nah, selama 10 tahun ke depan, dia mau instrumenin kemana itu uangnya, ya, dari uang pertanggungan dari polisnya itu, entah mau dimasukin deposito kah, atau instrumen investasi yang lain kah. Nah, berarti dia bisa hidup dari hasil investasinya, dari profitnya itu. Atau dia mau buka usaha lain, franchise atau apa kan bisa. Ya, dia ada berprofit. Nah, profitnya untuk membiayai hidupnya selanjutnya, walaupun teman-teman udah nggak ada. Itu, teman-teman. Jadi, hidup teman-teman bermakna. Ya, jadi walaupun teman-teman nggak ada, tapi teman-teman bermakna untuk mereka yang ditinggalkan. Begitu tujuan. Makanya, pengusaha rata-rata ambil asuransi jiwa. Begitu, guys. Ya, supaya nggak terlalu banyak biaya keluar ini, keluar itu. Karena kan kalau namanya waris, sekali lagi ya, tangible asset itu biayanya banyak. Banyak perintilannya, guys. Ya, percaya saya. Kalau teman-teman nih punya rumah mau diwarisin ke siapa gitu ya. Ya, itu dipindahin warisan gitu, itu ada biaya, guys. Ada biaya. Jadi, mengapa? Jadi harus punya namanya warisan, ya, asuransi jiwa. Nah, ini ada contoh kasus ya. Kasus yang tanpa memiliki asuransi jiwa. Ya, jadi dia hidupnya punya uang, income, diputerin lagi ke barang, usaha, ya. Punya income, diputerin lagi ke barang. Dia mikir, gue masih sehat, ya. Nggak mungkin terjadi resiko. Jangan salah, teman-teman. Resiko itu datang tanpa ketok pintu. Ya, jadi contoh nih, kita ambil contoh nih, ya. Ini nggak ada yang namanya Andi kan di sini ya. Ya, ini Pak Andi, seorang pengusaha sukses. Ya, dia punya aset, punya bisnis, properti, ya, aset bisnis dan propertinya itu katakan let's say 100 miliar total tuh, ya, aset bisnis, properti itu 100 miliar, ya. Dia punya uang tunai 2 miliar yang dia pegang cash-nya, ya, dia pegang cash, oke, jelas ya, guys ya. Nah, dia pegang cash uang 2 miliar itu. Saat Pak Andi meninggal dunia, entah itu sebabnya apapun ya, harta warisan 100 miliar, kena pajak warisan anggap let's say 10% yang saya bilang tadi. Ya, berarti dari 100 miliar, 10%-nya 10 miliar, guys. Itu harus dibayarin ke negara, ya, sebagai wajib pajak. Masalahnya, ahli waris cuman pegang uang tunai 2 miliar. Nah, almarhum nih, ya, misalkan udah meninggal. Berarti kan si almarhum meninggalin ke ahli waris 2 miliar dong. Bener nggak? Entah istrinya atau anaknya. Ya udah 2 miliar cash yang dia pegang tadi. Ya. Sisanya ada di properti, bisnis, jadi susah dicairkan cepat. Karena kenapa, teman-teman? Yang tadi saya bilang. Akhirnya anak-anaknya terpaksa jual bisnis dan properti dengan harga murah hanya untuk bayar nutupin pajaknya. Ya, pajaknya kan tadi 10 miliar. Sementara dia pegang cuman cash 2 miliar dari warisan almarhum. Ya. Berarti dia bayar pajak tuh 10 miliar. Ya, akhirnya anak-anak terpaksa jual bisnis atau properti dengan harga murah hanya untuk bayar pajak doang. Habis asetnya untuk bayar pajak, guys. Nilai bisnis keluarga menjadi hilang otomatis. Ya. Terus itu, ya, kalau pilihannya, kalau teman-teman punya aset,
tapi nggak diasuransikan. Ya, jiwanya kita nggak diasuransikan. Nah, jiwa bukan diasuransikan kepada Tuhan kan, tapi kerugian ekonominya. Ya, kalau terjadi kerugian ekonomi akibat kitanya udah dipanggil pulang duluan, nah apa yang mau kita tinggalin buat istri dan anak-anak kita atau keluarga kita? Ya, nah ini ada lagi nih contoh, dia pengusaha punya asuransi jiwa. Ya, Pak Andi sadar akan hal ini, lalu beli asuransi, ya asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 10 miliar, ya 10 miliar. Saat meninggal Pak Andinya, ahli waris langsung terima uang tunai 10 miliar dari polis asuransinya. Ya. Uang itu dipakai bayar pajak warisan, bisnis, dan properti 100 miliar. Tetap aman. Jadi intinya gini guys, kalau yang tadi kan teman-teman anggap si Pak Andi nggak punya polis asuransi, ya dia cuma ada pegang uang cash 2 miliar. Ya, meninggal dunia berarti 2 miliar itu dia warisin. Ya, sementara ada warisan bisnis, asetnya habis. Nah, tapi dengan 10 miliar uang pertanggungan, ya, kalau Pak Andinya meninggal dunia, 10 miliarnya itu bisa buat bayar pajaknya dari warisan asetnya itu, dari bisnis, properti 100 miliar, tetap aman. Ya, tidak perlu dijual asetnya untuk bayar pajak. Warisan utuh, bisnis tetap jalan, keluarga tetap tenang. Begitu guys. Jadi di sini pelajaran buat kita nih guys. Bedanya ya, yang tanpa asuransi, warisan berkurang, aset keluarga bisa hilang. Ya, tapi kalau yang dengan berasuransi jiwa, punya asuransi jiwa, buka asuransi jiwa, warisan utuh, aset tetap utuh, terjaga, pajak beres. Itulah bedanya. Jadi pilihan ada di teman-teman. Silahkan ya teman-teman, tinggal konsultasi dengan saya. Berapa nilai uang pertanggungan yang ideal buat teman-teman? Nanti saya bisa hitungkan. Ya, teman-teman silahkan main-main ke website kita ya di www.agusimadharma.com. Ya, dengan scan QRIS yang ada di layar, teman-teman bisa konsultasi dengan saya atau mau pengajuan langsung ya untuk program warisan, bisa langsung ke application form. Ya. Oke guys, semoga bermanfaat ya info ini ya, menjadi wawasan buat teman-teman tentang financial ya, tentang perencanaan keuangan ya, karena keuangan itu harus disiapkan teman-teman. Jangan bukan kita kerja hari ini untuk gimana besok, itu nggak bisa. Kita harus program dari sekarang, kita harus planning ya, kita harus planning dari sekarang untuk masa depan. Oke, dari saya cukup sekian ya, saya Agus. Seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan juga subscribe ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Bicara Asuransi guys. Oke guys, terima kasih telah menonton.